Bang Servis, balik lagi bareng gue Rizky ya. Oke, kali ini gue akan bongkar um, laptop Asus X44UB ya. Yang di sini kita akan ganti SSD ya. Maksudnya bukan ganti, kita akan tambah SSD. Nah, ini udah saya bongkar ya. Kebetulan bautnya udah saya lepas. Tinggal kita lepas soket LCD dan soket keyboard dan soket um, touchpadnya ya. Jadi ini udah saya bongkar, udah saya buka dan disitu letaknya. Dan sekarang kita tinggal buka harddisknya dan kita ganti ke SSD. Terus bekas harddisknya kita pasang di kaset ya, bekas kaset ya. CD-ROM ya, CD-ROM, sorry, CD-ROM. Oke, dan ini kita udah bongkar CD-ROMnya dan kita buka dulu apanya itu ya. Untuk soket soket, nah itu CD-ROMnya ya. Nah ini ya. Jadi kita ganti ke nah dudukan ini ya. Ini bisa dibeli di toko online dan murah banget ya. Nah kita pasang ke sini untuk membuat casingnya agar tidak beda ya, karena dudukan bawaan tempat SSD itu beda dengan aslinya ya. Jadi ya yang aslinya kita buka, kita pasang. Nah sekarang kita bongkar harddisknya. Ini ada baut ya, kita buka gampang, dan kita buka baut di pinggirnya ya. Di pinggirnya itu ada baut, jadi kita buka dulu dan nanti akan kita ganti ke SSD. Nah ini kita pakai obeng, karena obeng yang min nggak bisa, jadi saya ambil obeng yang plus ya, yang panjang, karena yang panjang lebih enak ya. Lalu saya lanjut pakai obeng kecil ya, lalu pakai obeng besar lagi untuk buka awalnya, dan lanjut lagi ke obeng kecil, karena emang kalau obeng besar semua agak susah ya, jadi kita lanjut ke obeng yang kecil. Oke, proses pembukaannya agak sedikit lama ya, karena ya namanya buka baut ya, kalau misalkan pengen cepet harus pakai bor. Oke, ini sedang proses pembukaan. Oke, kita lanjut ke pasang SSD-nya ya. Dan SSD-nya itu adalah merek Samsung ya, Samsung Evo. Dan ini udah 500 GB ya, 500 GB, dan kecepatan bacanya itu 6 GB per second kalau nggak salah ya. Ini Samsung Evo ya. Ini SSD lumayan ya, harganya lumayan mahal lah. Saya juga nggak tahu ya, siswa datang tiba-tiba, apa saya mau pasang SSD. Oke, yang SSD lamanya disimpan di bekas, bukan bekas, maksudnya disimpan di CD-ROM. Ya udah, oke. Saya sarannya SSD-nya untuk pakai Samsung Evo ya, karena emang dia lebih apa ya, lebih bagus katanya. Jadi ya saya coba pakai Samsung Evo ya, karena memang saya sudah di PC juga udah banyak banget pakai Samsung Evo ya. Udah sekitar 5 atau 6 PC yang pakai Samsung Evo. Untuk percobaan juga saya beli SSD yang merek apa ya, saya lupa. Intinya merek yang murah ya. Ada SSD 120 GB, 120 GB itu sekitar 120 sampai 150-an ada. Yang kecepatan bacanya juga hampir sama, tapi nggak tahu saya ketahanannya ya. Belum saya coba. Jadi saya udah pesen 6 SSD dan 5 SSD, dan saya akan coba di PC sama laptop yang mudah-mudahan bisa awet ya. Oke. Nah ini untuk dipasang harddisknya ya. Jadi kita pasang di bekas CD-ROM ya. Jadi tempat CD-ROM kita pasang harddisk ya. Oke, kita coba dulu bisa apa enggaknya, cocok apa enggaknya ya. Kita coba dulu. Nah, ini agak sedikit susah ya, karena memang terlalu sempit tempatnya. Jadi yang namanya baru ya agak sedikit susah ya. Oke, kita coba langsung pasang. Set, kok bisa? Apa? Pas ternyata ya. Jadi ini bisa dipakai, dan
Untuk apa ya? Untuk transformnya kita nggak perlu install ulang ya, kita nggak perlu install ulang dan kita coba pakai DLC boot ya. Jadi itu lebih mudah untuk apa namanya transfer ya, transfer Windows ya. Jadi dari hard disk ke SSD langsung ditransfer. Terus SSD hard disk lamanya kita tinggal buka. Sorry, bukan buka, maksudnya tinggal pindahin aja terus dihapus gitu ya. Oke, di sini saya ada sedikit kesalahan karena tidak membaut harddisknya ya. Tapi nanti kita baut ya. Di sini saya ada kesalahan belum membaut harddisknya ya. Jadi saya mungkin buka lagi dan kita baut harddisknya. Dan baut harddisknya itu ada di bawah ya. Karena memang sebelumnya yang SSD itu di pinggir. Nah, itu buat di bawah. Nah, ini ya. Saya belum belum pasang bautnya, jadi itu kendor ya. Jadi kita pasang bautnya ke harddisk yang lamanya karena bautnya di bawah ya. Untuk pemasangan ya sedikit hati-hati ya, maksudnya jika memang kurang pas berarti ada baut yang kurang gitu. Nah, ini dikasih dari dudukan CD-ROM-nya itu ya, jadi itu ada bautnya di situ dan kita tinggal pasang ya. Jadi kalau misalkan beli barang ada nyisa baut nih, kita harus cari nih bautnya di mana. Jangan sampai nggak dipakai, pasti ada fungsinya gitu ya. Oke, dan ini udah cocok banget ya. Kita kencangkan dulu, pakai obeng yang besar ya, panjang biar lebih powernya lebih ada gitu ya. Nah, karena kalau misalkan kita nggak karena kalau misalkan kita nggak pakai baut itu jadi kendor banget ya, jadi gampang lepas si harddisknya ini. Nah, ini penting banget ya, mau satu pun nggak apa-apa, yang penting kita baut ya, untuk mencegah agar tidak jatuh ya atau terlepas dari soketnya. Karena kalau misalkan terlepas ya otomatis gak akan kebaca harddisknya, yang nanti akan disangka rusak lagi ya. Oke, kita kencangkan dengan presisi, dengan sekencang mungkin ya. Dan hati-hati jangan sampai terlalu dipaksa, nanti akan selek ya. Nah, udah selek ya pasti berantem ya. Oke, ini dikencangkan, terus dikencangkan. Udah bang, udah. Dah. Lalu kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali. Oke, karena di sini sedang ngepres ya, harusnya ada tambahan lagi di ujungnya ya, di ujungnya yang bekas harddisknya itu. Kita bekas CD-ROM-nya itu kan ada baut ya, baut sebelum dipasang gitu kan. Nah, ini saya nggak dibaut lagi ya, itu ya cuman ngepres aja gitu karena emang sudah benar-benar press ya, jadi saya kira nggak akan jatuh ya, jadi ya saya nggak baut ya, harusnya sih memang dibaut ya. Tapi nanti kalau misalkan ada jatuh ya, kalau misalkan jatuh itu terlepas dan mungkin saya akan baut ya. Tapi karena ngepres jadi saya nggak baut. Oke, sekarang kita coba langsung pasang ya. Nah, ini kita ada masalah sedikit ya. Di ujung kirinya itu, di atas itu ada baut yang terlepas dari, bukan baut, dudukan apa ya, dudukan bautnya itu sudah patah ya. Jadi ada yang patah di dudukan bautnya. Nah, ini saya coba korek-korek ya, di mana letak masalahnya ya. Dan untuk mengatasinya saya pakai lem Dexton ya. Jadi dudukan bautnya saya lem ya, dudukan bautnya saya lem ke keyboardnya. Kalau mau banget pikirnya ke keyboardnya ya, jadi karena emang patah ya, patah si dudukan bautnya, jadi saya lem. Nah, ini di sini, di daerah sini ada yang patah. Sebelumnya juga pernah ya, pernah dari engselnya itu pernah patah ya, pernah patah dan saya lem di atas LCD-nya itu
Saya lem karena memang kalau misalkan nggak dibenerin pasti lama kelamaan dia akan putus kabel LCD-nya. Jadi saya lem pakai lem Dextone ya, karena itu memang kuat banget lemnya. Tapi untuk pengeringannya juga sekitar seharian ya. Jadi lemnya itu semacam lem biasa, kayak semacam apa ya, lem karet ya, semacam lem karet. Jadi dia lama-lama akan keras seperti casing ya. Nah, di sini, nah bisa dilihat di sini ada patahan. Nah, ini patah ya, yang patah, bagian yang patah ya. Nah, di sini bagian yang patah, jadi itu untuk dudukan baut sebenarnya. Nah, ini lemnya, lem Dextone ya, ada 2 piece ya. Ini untuk lem besi kalau nggak salah ya. Jadi besi pun menempel pakai lem ini ya. Besi menempel pakai lem ini, tapi bukan berarti kuat ya kalau besi ke besi ya. Bukan berarti bakal kuat besi ke besi. Jadi kalau besi ke besi ya dilas ya. Jangan pakai lem ya. Nggak ada tuh pagar yang pakai lem, nggak ada. Oke, di sini saya mencampurkan 2 bahannya. Mohon maaf saya nggak rekam ya, karena emang agak sedikit kesulitan sih saya untuk merekamnya. Nah ini nih. Nah ini dia. Ini bekas-bekasnya juga ada ya. Dan saya aduk-aduk dulu. Itu udah kering tuh, yang hijau itu, yang di atas hijau itu udah kering banget. Nah, saya coba tempelkan sedikit-sedikit untuk lem Dextone-nya. Oke, lalu saya langsung pasangkan ke tempat semula ya. Karena memang di situ ada, udah kita tinggal tempelkan aja, dan nanti dudukan bautnya udah ada di bawah ya. Jadi tinggal tempelkan aja, otomatis itu akan langsung terlem ya dengan dudukan bautnya itu ya. Ya, kita pasang soket touchpad ya, karena soket touchpadnya sempat ngelupas ya, maksudnya sempat kebuka tadi ya. Jadi saya sedikit hati-hati untuk pasangnya, karena jika hilang itu akan susah banget untuk pasangnya. Jadi kita harus cari ganjelan apa gitu untuk mengganjal dudukan soket touchpadnya, sorry, bukan dudukannya. Oke, dan ini untuk pemasangan keyboardnya ya, soket keyboardnya. Untuk soket keyboardnya aman, dia tidak ada yang terkelupas ya. Dan kita tinggal pasangkan saja. Oke. Mohon maaf untuk perekamannya saya nggak ngasih jelas ya, karena memang kondisi sedang di tempat kerja saya ya. Jadi saya tidak bisa ya gitulah. Oke, ini udah selesai dan tinggal kita pasang, tinggal kita cekrup saja ya. Cekrup tinggal kita tekan-tekan saja dan tinggal pasang baut ya. Oke, kita tekan-tekan saja. Oke. Nah, oke. Nah, lalu kita tutup dan pasang baut belakangnya ya, karena bautnya ada di belakang. Oke, ini saya pelan-pelan banget tutupnya karena memang saya takut LCD-nya kebuka ya. Nah, ini udah engselnya udah bener-bener seret ya. Dia harusnya bener-bener harusnya diganti sih, tapi karena memang dananya belum ada, jadi belum sempet ya. Jadi kita upgrade, orangnya minta upgrade SSD ya, saya upgrade SSD. Saya nggak akan kemana-mana ya. Saya mungkin nyaranin beli engsel aja ya, buat nanti saya ganti engselnya. Oke, sekarang tinggal kita pasang bautnya dan tinggal kita coba nyalakan ya, apakah SSD-nya sudah terbaca atau tidak. Nah, udah sekian videonya ya, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-temannya. Oh ya, untuk yang mau servis silahkan, di linknya ada di bawah ya. Jadi sekarang saya sudah bisa terima servis online ya. Jadi kalau misalkan ada masalah,
tinggal kirim ke saya ya HP-nya atau laptopnya ya. Jadi akan saya usahakan sebaik mungkin memperbaiki laptop HP kalian. Oke, sekian, bye. Katakanlah yang sebenarnya jika memang mencintaiku.